Ya, selamat datang kembali ke acara Ngobrol Santai Papanjari episode 2. Episode 2 baru nih. Gua ditemenin lagi dengan setia sama temen gua, Hendra Caps. Tapi di episode sekarang kita ditemenin sama seorang yang spesial nih. Kalau minggu lalu udah kita omongin orang yang lebih legenda daripada Hendra. Minggu lalu gue pikir Hendra udah paling legenda, ternyata ada yang lebih legenda lagi nih. Ya jadi di episode 2 nih ada orang yang spesial, kita kedatangan Om Henry J. Apa kabar Om Henry? Gue manggilnya siapa nih? Om, Mas, Henry, FJ. Wah, putus-putus baru mulai. Ya, jadi kita kedatangan Om Henry nih, ditemenin nih Om Henry J. Gue manggilnya apa nih? Kan Om boleh ya? Om apa? J aja J, lah. J ya. J. Putus-putus ya di sana ya? Enggak sih. Enggak Suara ya? lo jelas sih. Suara gue jelas ya. Ah, Ya jadi sebelumnya makasih nih buat Jay nih buat join sama kita dadakan nih sebenarnya kan. Gua Sama-sama. ya Thank ngabarin. you. Intinya sih sebenarnya kita mau ngobrol kalau kita lihat dari episode yang kemarin kan, kita mau ngobrol fingerboard kayak gimana di Indo gitu kan. Ya, perkembangannya dulu, sejarahnya sih sama zaman sekarang. Acaranya santai-santai aja. Tapi sebelum kita Ya. ke acara inti nih, ngobrol-ngobrol sama Jay tentang tentang Henry J, tentang UFB, intinya juga tentang hal-hal yang lagi sibuk sekarang. Gue mau ngingetin kalau minggu Ya. lalu di episode 1 nih kita ada giveaway. Giveaway-nya hadiah, Oke. hadiah t-shirtnya Papanjari nih. Yang mana lah, gue ada ada 3, tapi pemenangnya cuma 1, jadi dapat 1 kaos. Nanti di akhir acara kita bakal ngumumin. Terus kita ada giveaway lagi untuk episode 2 yang bakal diumumin minggu depan. Giveaway-nya kita dapat support dari gue Oke. nanti share deh, dari Anduts Fingerboard nih Om. Keren nih. Nggak kelihatan gak ya? Lanjut. Anduts. Jadi hari ini di episode 2 kita bakal milih 2 pemenang dapat papan dari Anduts Fingerboard. Detailnya nanti juga di akhir acara. Sekarang kita ke intinya dulu aja deh, ngobrol-ngobrol nih sama Om Henry J nih. Gue masih kebiasaan manggil Om ya dari dulu ya. Ya. Kebiasaan nih manggil Om nih. Eh, eh, Kamu sama mama gua nggak manggil om loh? kalau lo kan, kalau lo kan, Bukan. lo kenalan sama gue ngakunya 17 tahun. Lo kenalan sama gue ngakunya 17 tahun, jadinya gue kan kebiasaan. Nih jadi sama Jay nih, kita ngobrol-ngobrol dulu deh sebelum kita ke fingerboard. Jadi dulu berarti termaksud orang yang kayak Hendra kayak gue Ya. kenal skateboard dulu dong ya, dulu ya. Main skateboard. Ya, betul. Justru awal sejarahnya. Ini gue mulai cerita nih. Iya, boleh silakan Ya. silakan. Iya dong, cerita dong. The floor is yours. Oke. Oke. Cerita ya. Dari justru pengalaman pertama itu sebenarnya kembali awalnya tahun 98 main skate. Terus karena gue tinggal di Jakarta Selatan daerah Cinere, terus gue cari-carilah tempat main skate di mana, sampai akhirnya gue dapet info ada deket rumah gue tuh sekitar berapa kilo, namanya skatepark Kahuripan. Hmm. Skatepark Kahuripan yang di Parung. Dulu masih keren banget itu skateparknya. Jadi setiap jatuh pasti celananya merah lah, karena masih saking barunya kan. Iya. Nah terus kira-kira main setahun intens lah. Jadi gue main skate di Kahuripan sambil main Tony Hawk Pro Skate 1. Itu 2 tahun sesudahnya kalau nggak salah, tahun Iya, tahun 99 ya main. 2000, 99 2000. Nah. 99 ya. Itu gue sambil main Tony Hawk Pro Skate 1. Nah gara-gara gue main itu, terus gue nonton Ford 11 PM video skate. Ekspektasi gue tuh jadi terlalu berlebihan sama yang namanya trik-trik. Sedangkan gue di Kahuripan mainnya gitu-gitu doang. Anjir gak kesampean gitu, gue mau 360 kok nggak dapet gitu kan. Mau nollie flip susah banget gitu. Akhirnya gue frustasi, ada di satu malam, kalau nggak salah itu malam purnama tapi belum sempurna namanya.
belajar gue di kamar. Tiba-tiba itu kayak ada wahyu datang sendiri ke otak. Sebelum gue tahu ada tech deck loh. Gue potong-potong deh tuh yang namanya apa sih, kayak cardboard, kayak dus segala macam. Gue bikin lah tuh kayak semacam molding kayak pakai lem segala macam sampai jadilah board yang persis banget kayak skateboard tapi kecil sejari tanpa truk kan. Gue kan nggak tahu truk kecil banget kan. Ini gimana lagi? Apalagi bannya. Ya udah, atasnya gue kasih amplas gitu. Akhirnya, jadi papan skate kecil. Dari situlah hampir setiap malam pulang dari Kahuripan gue belajar yang namanya ollie di fingerboard itu. Papan buatan gue itu. Ternyata setelah 2 hari gue bisa. Itu namanya ollie. Oke. Itu traksnya pakai apaan, Jay? Belum ada track itu. Belum ada track board. Kayak surfboard tapi kayak papan. Belum papan ada doang track. ya, papan doang. Oh iya. Doang. Betul. Nah, gue bawa ke sekolah, gue tunjukin. Gue main, gue dikerubungin kayak lagi di syuting tuh. Dikerubungin kayak ada syuting. Tiba-tiba ada salah satu temen gue datang bilang, "Bro, besok gue beliin deh," gitu. Kemarin gue ke Gramedia, gue ngeliat ada fingerboard kecil tapi ada bannya, gitu. Oke. Dari situlah dia taunya beliin, bentuknya kayak gantungan kunci. Dia bawa dan gue mainin lagi, taunya lebih enak mainnya. Terus dari situlah gue ngulik-ngulik lagi. Temen gue bilang dia nemu lagi nih fingerboard yang lebih bagus di Spitfire Taman Anggrek saat itu. Dulu ada toko skate namanya Spitfire, itu di Taman Anggrek gitu. Nah, Hendra tuh pasti lebih tahu tuh. Itu zaman Hendra. Iya, gue cerita juga tuh. Iya kan? Iya, tapi awal-awal Iya, emang pasti Spitfire. dari Gramedia itu. Awal-awalnya kita Gramedia ya. Pasti Gramedia Iya, tuh. Gramedia. Tim Gramedia tuh. Iya. Itu Terus beli. oke. Beli nggak, Jay? Yang di Spitfire. Nah. Kan mahal tuh dulu tuh. Gue lanjut lagi ya. Boleh. Yoi dong. Iya, gue lanjut lagi. Akhirnya gue ngorbanin lah uang jajan gue untuk gue biasanya setiap hari makan telur dadar. Gue nggak makan telur dadar biar bisa nabung beli teh deck gitu. Kira-kira membutuhkan waktu nabung 2 minggu sekolah lah gitu. Oke. Berangkatlah ke Taman Anggrek, beli, terus gue bawa ke sekolah. Nah, kebetulan antusiasme di sekolah gue tuh cukup gede dengan fingerboard. Dan di bulan kan gue bikin email pertama 9899 lah kira-kira. Dan ternyata nemu ada Black River Fingerboard di Jerman, itu udah ada tuh websitenya. Oke. Websitenya udah ada, dan mereka bahkan bikin tips-triknya. Mereka bikin tuh dalam bentuk grafik, kalau ollie bagaimana, kalau flip bagaimana, 360 gimana. Itu gue tempel di kelas gue. Jadi itu tuh kelas berapa, Jay? ini kan selang udah setahun setelah gue akhirnya kelas 3 SMA. Ini ceritanya lanjut ke kelas 3 SMA. 3 SMA, dan di kelas 3 itu setelah gue udah mulai mulai main rutin di sekolah, seangkatan ada 20% lah fingerboarders gitu di sekolah, ada 20% gitu. Terus kita tahu nggak, misalnya setiap pelajaran yang gurunya asik, yang gurunya agak lengah lah, kita izin ke toilet satu persatu hilang. Tahu nggak ngapain? Cek spot fingerboard di sekolah. Itu tahun 2000. Cek spot fingerboard. Kalau lagi kita cek spot rame-rame, tiba-tiba, kantin nih ada bank. Terus di kantin pojok bisa drop in. Nah, jadi kita sekolahnya gitu. Izin ke toilet, lama-lama hilang satu. Pokoknya jajaran 2 yang duduk meja kelas belakang 2 tuh hilang aja main fingerboard cek spot. Nah, ya udah, terus sebelum lulus tuh kan kelasnya tuh lumayan banyak. Kalau lagi pelajaran itu fingerboard tuh disusun tuh di kelas, di setiap kelas pada numpuk gitu. Pada numpuk di jendela kelihatan, sama di jendela tuh bukannya
fingerboard yang gue print dari Black River. Hmm. Tuh. Nah, setelah lulus SMA, gue kuliah lah gitu. Tiba-tiba gue dapat wahyu lagi, entah ambisi apa, gue bilang gue pengen menghidupkan fingerboard ini di Indonesia. Nah, lo bayangin masa itu kan belum ada sosial media. Tuh dia. Gimana gue bisa menemukan Hendra? Itu dia. Gimana gue bisa menemukan Hendra? Gimana gue bisa menemukan Mario? Ada lagi satu, gimana gue bisa menemukan G-Man? Betul. Betul. Itu pertanyaannya. Gue bikin lah. Dari situ lanjut dulu atau gimana? Lanjut dong. Lanjut dong. Lanjut dong. Seru nih. Oke, nah. Masih kental dan maksudnya masih berapi-api. Gue kan nggak punya kemampuan desain ya. Tapi itu tapi gue harus bikin poster karena pada masa itu itulah salah satu medium untuk menyebarkan informasi. Poster yang ditempel di mana-mana. Betul. Bikin lagu ketukang setting cetak putih doang. Cupu lah pokoknya. Yang penting informasi tersampaikan. Nah, gue bikin program yang namanya bikin program. Sebelum bikin program, gue bikin yang namanya UFB. UFB itu United of Fingerboarding. Harapannya dengan itu kita bisa mengumpulkan para pemain fingerboarder di Indonesia, gitu, di Jakarta khususnya. Nah, sebelum gue nyebarin poster, gue bikinlah yang namanya tim, kayak tim IO, dengan sotonya bikin tim IO gitu. Padahal nggak tahu cara kerja IO gimana, nggak tahu. Pokoknya gue pikir kayaknya kita butuh tim nih gitu. Karena kan yang gue lihat di video-video atau di kompetisi skate itu kan kayaknya ada panitianya. Nah, gue mikir kayaknya harus bikin panitia juga deh. Gue boro-boro mikirin harus bayar mereka kagak. Gitu. Nah, kebetulan hal itu kan gue cerita pada masa itu ada Rico segala macam kayak gitu-gitu. Mereka juga mau bantu. Akhirnya kita jadilah sebuah tim. Ada semua ada dari skate, ada yang nggak dari skate. Intinya kita jadi satu visi di United of Fingerboarding untuk mau memajukan fingerboard dan mempopularisasikan si fingerboard gitu di Jakarta. Dari situ barulah kita bikin poster tadi, kembali yang tadi. Bikin poster. Kita setiap hari Minggu keliling Jakarta nyebarin poster di kampus-kampus. Kita tempel di kampus-kampus di Jakarta, terus di tempat-tempat yang nongkrong-nongkrong gitu, kita tempel semua posternya, kontaknya ke gue gitu. Setelah seminggu 2 minggu ada aja yang kontak gitu, tiba-tiba ada anak JIS orang Itali kalau nggak salah ya, dia bilang dia masih fingerboard, saya mesti kumpul di mana gitu. Nggak lama kemudian tiba-tiba ada yang kontak Hendra ya, yang kontak gue duluan ya, atau G-Man atau Mario ya, lupa gue, atau lewat Dimas ya. Oh, yang baca tuh Dimpol kalau nggak salah. Ingat gak, Hendra? Iya, jadi yang baca posternya Dimpol, Nadim. Ya kan? Nah, Dimpol itulah yang ngasih tahu Hendra, dan Dimpol yang ngasih tahu gue untuk kenalin ke Hendra. Gitu. Akhirnya kita Dimpol itu kumpul kalau lah. nggak salah tuh teman sekelas gue tuh. Nah, Dimpol yang baca Teman posternya sekelas, berarti. Dimpol yang baca posternya. Nah, dari situlah gue pikir kan kalau sekedar kumpulin pemain fingerboarding kayaknya nggak ada roadmap-nya nih di sini. Kalau langsung bikin kompetisi kayaknya belum banyak. Bikinlah gue program yang namanya selama setahun, misalnya setahun, gue bikin dulu finger training sampai menjelang akhir tahun. Finger training itu kita nyebar, kalian ngumpulin masa fingerboarder sama nge-training orang untuk yang curious sama fingerboard kita ajarin. Jadi itu kita kumpulin database-nya, manual semua, belum ada itulah pokoknya belum ada apps dan sebagainya. Sampai finger training kesekian, kita udah cukup banyak nih masa nih. Dan di menjelang akhir tahun, bikinlah kita niatan bikin untuk fingerboard competition yang skalanya nasional. Gue mikir kalau fingerboard doang kayaknya kurang seru nih, kita harus join nih sama skate kayaknya. Entah gimana caranya, gue cari kontak ISA, Indonesian Skateboard Association saat itu.
saat itu ketuanya masih Mas Didi Arifin. Gue diperbolehkan lah datang ke kantornya daerah Trogong gitu. Gue datanglah ke kantornya, terus gue bilang, Om, gue mau bikin fingerboard competition nasional gitu. Kapan bisa collapse nih Om gitu? Ya udah, lu gue kasih tenda deh. Itu kan zamannya masih skatepark di Kemang. Jadi konsepnya sih dulu di sebelah sana skatepark kompetisi skate, di sebelah sini miniaturnya dari skatepark itu untuk kompetisi fingerboard gitu. Itulah, tapi mungkin miniaturnya nggak mirip banget, tapi akhirnya kita nggak ke konsep miniaturnya, tapi yang penting biar ada lah fingerboard parknya gitu. Nah di saat itu pas menjelang pertandingan, siapa nih yang bikin fingerboard parknya? Tadinya sebelum ke Hendra, gue sempet ke Eric Tison sebetulnya. Eric Tison ya bikin deh. Iya kan, ke Tison. Iya. Tadinya kita mau bikin bentuk skateparknya persis seperti Kahuripan, tadinya gitu. Udahlah kita sebab modal-modal segala macam, entah kenapa malah berjodoh sama Hendra gitu. Gue datanglah ke rumahnya Hendra di putus. Hendra putus. Udah lanjut Om, nggak apa-apa ya? Oke. Nah, akhirnya gue ke rumahnya Hendra lah yang di daerah dekat Manggarai kalau nggak salah ya. Iya, masih di situ. Gue muncul lagi. Nah, disitulah awalnya kita mulai kenalan lah gitu, ngobrol banyak, nonton video. Terus Hendra nunjukin kemampuan terbaiknya, possible to Casper. Paipo. Anjir, itu kan banyak gue pelajarin juga di situ kan. Ya udah dari situ kita deal-dealan dan akhirnya bikinlah parknya itu, gitu. Dan setelah itu barulah kita mulai si pertandingan fingerboard. Dengan juri-jurinya waktu itu anak skate juga sih yang bantuin yang ada di situ. Nah itu ya, macam-macam. Ada juga tuh Reno dulu, Reno masih kecil banget gitu. Iya, masih kecil Reno. Ya kan? Iya, Masih kecil banget. 2002 2003 kan? 2002 itu. 2002. 2002 2003 betul di tahun itu. Nah itulah sebetulnya sampai situ, sampai itu selesai. Sayangnya gue malah jadi fokus kuliah, lah. Itu bukan sayang itu. Sayangnya. Nah, tidaknya saat itu kita cukup bisa mewujudkan yang namanya pengumpulan massa dengan keterbatasan media, tanpa sosial media. Betul. Bisa dibilang cara pengumpulan massanya analog lah, kira-kira. Analog. Sampai akhirnya bisa ketemu Hendra, Jimen, Mario. Oh iya, satu lagi nih. Ketika finger training, itu yang bikin Hendra deh kalau nggak salah. Kita tuh bikin how to play fingerboard bukunya. Iya, buku ya gue. Bukunya masih ada di rumah. Jadi kebetulan bokap gue kan dulu punya percetakan. Jadi gue bisa naik cetak gratis gitu. Bokap gue bantuin lah. Setiap finger training, selain kita ngajarin orang fingerboard, kita bagi-bagi gratis buku how to play, itulah main fingerboard. Jadi kayak nyebarin kitabnya pelan-pelan gitu. Mirip nyebarin agama sih. Agama baru ya? Agama baru. Gitulah kira-kira. Nah ternyata impact-nya setelah masa 2003 ke atas, ternyata orang-orang yang main fingerboard di zamannya USD itu ternyata mereka menyebar diam-diam. Ternyata mereka mengamalkan agama itu. Jalani semua rukun-rukunnya dijalani. Dan ternyata emang puasa yang di atas yang menentukan. Ternyata bangkit kembali. Jadi itu tuh kayak penebaran benih yang kita nggak tahu tumbuhnya kapan. Tiba-tiba di 2004 atau 2005 atau 2006 gitu ya. Ternyata nggak sadar, gue juga pas cek udah di beberapa kota-kota tuh udah mulai ada. Udah mulai ada main, tapi belum ada nyatuin. Tapi tiba-tiba nggak lama setelah itu Erlangga kontak gue ya kalau nggak salah. Iya. Pertama ya.
Ah, ah. gue karena gue ada keterbatasan waktu untuk ketemu, akhirnya gue kenalin ke Hendra. Betul, betul. Pokoknya somehow kalau di iya, somehow kalau diinget-inget tuh ada malah gue dikasih tahu kontaknya J itu dari orang Surabaya, either Tri Hedianto atau Avimotik. Oh iya. Ya, oh dia punya skate shop. Jadi dia Oh, ketemunya di Friendster kan. Kalau dulu kan kalau kita Friendster bisa search kan, hobi. oh iya Friendster. Gue nge-search hobi fingerboard. Ada dua orang Surabaya, Tri Hedianto sama Avi Motik tuh punya skate shop, skateboarder lah. Dia bilang, coba lo kontak Iya. nih Henry J. Gue dikasih nomor teleponnya. Gue kontak dah tuh. Gue kontak. Siapa dia? Gue aja lupa. Nah pokoknya anak Surabaya lah, anak Surabaya. Jadi Oke, oke. tahun 2007 itu memang pas gue mau mulai lagi main fingerboard gitu kan, kontak-kontak nyari, pokoknya somehow begitu jalurnya. Jadi kalau di runut ya begitu, dari orang Surabaya ke Henry J, dari Henry J ke Hendra ke yang lain, Mario, Jimen, sampai kita bikin event. Sampai Begitu deh. sekarang bisa Sampai begini. sekarang bisa begini sih ya. Jadi dibikin infografik keren sih. Infografik timeline Itu gitu. makanya kalau misalkan ini kan acara ini kan kalau secara nggak langsung kita ngumpulin informasi yang skater nih, informasi yang di Iya, mana-mana. Nah karena kan iya, ya mostly yang kita bahas kan atau UFB atau papan jari lah, walaupun kita niatnya skalanya internasional tapi keterbatasan jarak kan. Lo gua kan Jakarta kan, tapi yang di luar kita juga mau tahu nih ceritanya dulu iya, kayak gimana sih, dulu awalnya kenalnya gimana, intinya begitu. iya, Nanti iya. Tapi mungkin tahun-tahun itu tahun 90-an gitu udah di daerah-daerah atau di mana juga mungkin udah banyak yang main mungkin ya masing-masing gitu. Cuman ya karena dulu nggak ada medsos jadi nggak mm-mm. terekspos gitu Iya ya. betul. Iya. Dan seingat gue juga dulu Jay waktu kita finger training itu kita ngumpulin datanya tuh pakai buku ya. Terus kita catat namanya, nomor Iya. telepon sama email ya. Ya terus kalau mau tiap Telepon event rumah. apa gitu ya Tuh, telepon rumah atau telepon handphone belum 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 ini banyak, namanya belum banyak pakai yang punya. pokoknya email deh, email udah ada tuh Semua udah yang punya. catat. Heeh. Oh, Iya. jadi tiap bikin event minggu besoknya kita udah nyebar nih, udah nyebar informasi nih kita di Bulungan atau di mana gitu kan. Hmm. Terus yang Iya. soal Betul. itu buku juga gue sebetulnya nyari-nyari tuh cuman kagak ketemu tuh. Itu proyekan itu sekalian gue tugas akhir kuliah kan waktu itu sekalian bikin buku nih Buku kitab pakai nama USB ya, iya kitab-kitab itu tuh kitab fingerboard. masih ada loh Jay. Ada, Oh masih ada. ada di rumah. Ada tuh. Nanti deh kalau ada di semoga itu taruh aja di situ. Iya, benar. Kalau Dari sejarah. Kalau Nah. perlu bikin Nama bikin itu ya, sejarah fingerboard di Indonesia. itu dia Kita dulu zaman poster ya. Bikin Poster. poster ya, Zaman nempel di mana Poster, gitu. nah. Iya. Nempel. Iya. Oh itu poster. logo USB kan begini ya. Yang itu yang bikin Iya, yang Hendra ya gambar logonya ya. tangan iya begini. Itu Hendra yang bikin. Ya, kalau Zaman baru belajar belajar desain gitu. Iya. Gitu deh. Yang penting ada logo aja ya. Waduh lengkap aja ya, ada stempelnya juga ya. Wah niatnya pokoknya ada kayak IO beneran. iya makanya niat banget kan. Bikin kaos ya, kaosnya mana masih ada ya? Ada tulisannya trainer di belakang. Iya, itu yang di foto yang gue share, Iya, foto yang gue share di trainer. Instagram itu kan. Belakangnya trainer segala. Krunya banyak lagi ya. Iya. Krunya ya. Iya. Krunya banyak banget gitu. Mereka fingerboard gitu. Ya udah. Juga bersyukur sih dengan mereka, nanti mereka juga bisa dikontak-kontak lagi kalau ada reuni sama mereka. Apa namanya, mereka tuh kayak tulus banget gitu bantuin kemajuan fingerboard. Padahal mereka bukan fingerboarder gitu. mau ikut memajukan Iya yang cara yang main nggak fingerboard langsung waktu mereka itu juga di
orang dia kan yang di front desk, jadi cewek-cewek yang cakep-cakep tuh di front desk gitu, yang cakep-cakep, iya, bener-bener udah kayak Iko dah, Iya, gitu. ada tim foto ya, tim foto, Ada tim tim foto. apa gitu ya. Yang main mah kita aja Lengkap paling ya, semuanya. berempat ya. Kita aja. Iya itu kan itu sorry gue potong kan kayak yang foto yang gue upload yang gue ambil dari Facebooknya J kan itu kan ada kamera itu Iya. itu liputan dari TV atau buat internal atau gimana terus juga gue denger kan ada yang komen kalau itu sempet aktivitas itu dulu diliput sama Hai majalah Hai ya kan Ya. jadi itu Akhirnya gimana? iya jadi waktu itu sampai ke level itu juga gitu sampai diliput sampai majalah Hai gimana. Iya, itu setelah finger training yang kesekian kali, nggak sengaja mungkin kan ada orang media juga yang ngeliat dan mereka mungkin kontak lah ke jaringan kenalan media mereka. Kalau yang di video di foto itu buat tayangan di mana ya, Antv apa RCTI, gue lupa lah pokoknya. Ya, Itu Planet bagian- Remaja kalau nggak salah. Planet Remaja Antv berarti. Planet Remaja. Planet iya, Remaja Antv berarti itu. Remaja Antv. Terus ada lagi, gue lupa deh kalau Hai itu gue agak lupa. Cuma yang gue ingat adalah ada tuh Surf Time ya. Surf Time. Ya, Surf Time, majalah Surf Time ya. Majalah Surf Time. Kalau majalah skate yang lokal itu pasti. Dan itu ada Rico juga di situ gitu. Ada Rico Opa. Udah dari situ setelah udah mulai ada satu media yang bahas, tiba-tiba datang sendirilah selama finger training itu untuk ngebahas gitu. Dan satu hal sih, ini upaya bersama sebetulnya, bersama dari kita nih untuk jalanin fingerboard. Kita menaikkan derajat fingerboard yang awalnya tidak diakui oleh anak skate. Tapi anak skate rata-rata suka fingerboard loh sebetulnya. Sebetulnya. Memang mereka suka, cuma kayak ini ada istilahnya apa sih, kayak bukan ya, apa ya? Mainan. Mengakui bahwa itu bagian, mungkin semacam itu. Itu Sampai akhirnya itu sampai sekarang sih. Itu sampai sekarang. Tapi kalau ya kayak minggu lalu tuh kan gue bahas sama Hendra. Kalau yang senior kan kita ngasih contoh Opa atau VG yang sekarang atau TX. Kan mereka kan juga main dan mereka respect dari papan jari pertama kali bikin malah skater yang datang banyak kan skater gitu. Ada Denny TX, ada VG, ya kan, ada Bolet, pada datang main sama kita gitu kan. Sebenarnya sih, cuman kayaknya ya yang di belakang-belakang lah, rumor-rumor biasa lah kayak gitu. ya. Kita nggak terlalu Yang penting pusingin. senior udah merestui. Betul, kita nggak usah. Selama ada restunya Opa nih. Sekarang kita baru-baru dapat restunya skate dialog nih dari Tius sama Bolski kan. udah ada senior. Bosku. Mantap. Gitu. Iya. Ini Kira-kira gambaran singkatnya lah gitu. iya itu kalau boleh tahu nih kalau di total berarti finger training itu berapa kali kan tadi dibilang selama setahun kan berapa kali ngadainnya? Ya. Ini gue agak lupa ingat. Kalau nggak salah antara sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu lah. Oh gitu jadi Sebulan banyak sekali gitu atau ya 2 bulan sekali. dan itu pindah-pindah tempat. Tapi jangan pindah-pindah tempat, keliling-keliling. Dan jangan salah, kita tuh setiap minggu kita meeting di kantor, ya kan, Dra? Oh Iya. sampai ada kantor. Kan orang Ada di pula kantor. Panca, Antasari. Di Antasari ada. Iya. Karena Jadi Kantornya- base campnya gitulah. basecamp. Kita setiap hari Minggu apa Sabtu gitu kita brainstorm. Kita nextnya apa nih movementnya? Yeah. Gila ya. Karena saat ini kan belum ada sosmed ya, enggak Iya. gitu sih. Ya itu kan poin yang gua make clear banget di minggu lalu. Gua sangat penasaran UFB bisa kayak begini. Projectnya kan besar kan, nggak ada sosmed. Kita aja papan jari yang ada sosmed aja kan masih kewalahan gitu kan. Itu tanpa sosmed gimana? Makanya penasaran pengen tahu gitu. Tapi gokil Iya, ya. itu dia. Jadi kita benar-benar pure andalannya hanya poster bisa dibilang, hanya poster yang ditempel di tempat-tempat strategis lah. Itu juga output dari meeting bersama sih. Kita kan
ngobrolin gimana ya kita sebar ya biar ini kampus, sekolah, deket-deket tempat gaul gitu. Kita tempel pakai lem seadanya gitulah. Kita titip ke teman-teman yang lumayan aktif di community dan sebagainya di skatepark dan macam-macam lah gitu kita sebar gitu. Dan kita juga heran sekarang gitu di era sekarang dan ngebayangin di era analog pada zaman itu. Ternyata bisa loh pesan itu tersampaikan gitu Itu ke dia. fingerboarders itu. Makanya bisa gitu ya. Kalau di yang kompetisi yang di Kemang itu apa? Sampai ada peserta dari luar kota juga? Gue agak lupa. Tapi yang pasti ada peserta yang dia nggak datang pas finger training, tapi di saat itu dia datang. Oke. Gitu. Terus ada juga yang bule Andra ya, yang bule anak-anak distro, Iya, ada bule. deh, atau anak sekolah Iya. internasional gitulah. Yang pada main di skatepark juga, main skate juga. Ada fotonya yang rambutnya Jadi kuning pada ya? ikutan. Yang pakai kaos kuning, rambut kuning. Itu. Itu. Dia rutin tuh. Dia support banget orang Itali dia. Oh iya nih, ada nih fotonya. Gue sambil lihat foto-fotonya, ntar gue tampilin di bawah thumbnail deh. Nah terus itu ada yang gimbal, siapa yang Mbah Surip? Ada yang nanya tuh di komen, itu Mbah Surip. Iya. Itu bener Mbah Surip? Betul. Oh bener Mbah Surip. Betul, almarhum Mbak Surip. Wah gokil ya. Betul, gokil kan ada dia. Gokil bener. Hendra ada temennya. Karena basecamp dia kan di Bulungan. Bener. Basecamp dia di Bulungan dan kita ngadain di Bulungan. Iya. Betul, Di Bulungan. Dan, "Wah, apa ini kata dia. Apa ini. Dia coba juga sih. Oh, lo perhatiin deh di bagian depan. Kalau zaman event sekarang kan pakai LED ya. Betul. LED. Atau pakai TV monitor. Oh ini TV tabung nih, ada fotonya gue sambil lihat. Untuk nyampein video. Event apa? Ya, siapa Ndra? Videonya siapa itu ya? Video dari video-video komersil dari yang 411, Tech deck Tech ya. Deck gitu-gitu iya. deh. Ya. Iya, sama video itu yang fingerboard zaman dulu tuh. Les Mountain. Finger Fury bukan sih? Iya. Finger of Fury. Finger of Fury. Itu sama. Iya. Finger of Fury ya. Itu kita puterin itu. Dulu eranya Jadi, VCD ya itu ya. Acara dimulai Iya, jadi sebelum acaranya mulai, kita memperkenalkannya. Oke, inilah fingerboard yang mana di luar sudah populer. Bagaimana penampakannya? Kita tonton dulu videonya. Sampai video tabung orang-orang nonton, orang-orang ngumpul nonton di video tabung. Iya. Jadi kayak sejarah nonton TV di kelurahan. Iya. Satu kampung yang punya TV ya, nontonnya di situ di tetangganya ya. Iya. Gitu. Gokil lah ini. Keren. Beneran. Niat banget ya. Ampun deh. Kalau era-era itu kan kita pakai pamflet ya, sama kayak konser-konser musik zaman dulu tuh ya nyebar pamflet kan. Nyebar pamflet. Pakai metode itu ya. Metode itu satu-satunya efektif. Iya. Karena billboard kan perlu budget. Betul. Dan ya mungkin Karena ada budget ya waktu itu ya. Iya nggak. iya makanya kan nggak nutup kan. Iya, nggak nutup juga kalaupun ada. Palingan buat bayar makan teman-teman yang bantuin palingan kan. Iya. Iya. Gak kebayang. Tapi gokil. Ini mah gue tuh kalau lagi ngobrol dulu juga kan gue sama Jay kan jarang ketemu ya, karena kan kesibukan masing-masing. Walaupun kalau event suka dateng kan, kita nggak sempat ngobrol banyak. Cuman kalau gue ngobrol sama Hendra, terus gue lihat foto-foto kayak gini kan, nih kayaknya kok gimana dulu. Gue aja sama Hendra, gue nggak mau nutupin lah, ngurusin Papanjari aja suka ada capeknya kan. Udah gue vakum dulu apa segala macem gitu, nggak ada tenaganya buat ngurusin. Tapi gokil lah inilah.
Berarti terakhir event yang dikerjain yang event kompetisi itu, habis itu ya karena yang tadi dibilang ya sibuk masing-masing kuliah gitu, jadi nggak lanjut lagi ya. Iya. Akhirnya nggak lanjut lagi. Cuma kelihatannya sih Hmm. kalau gue nggak salah juga impact setelah itu yang main fingerboard jadi mulai tumbuh dengan sendirinya lah gitu. Karena Spitfire juga penjualan fingerboard setelah itu jadi meningkat. Pas gue tanya yang jaga tuh siapa, lupa lah gitu. Penjualan jadi meningkat setelah itu. Dan gue kan abis itu mulai main skate lagi gitu. Dulu zamannya beli papan juga kadang-kadang suka ke Spitfire, ngecek gitu. Terus gue tanya-tanya fingerboard gimana nih gitu. Ini mas, lu lihat di bawah ada dus tambahan yang kita buka gitu. Jadi dia taruh dus di bawah, isinya fingerboard semua. Biasanya tuh nggak sebanyak itu dia display. Udah mulai banyak mas yang beli gitu. Oh bagus lah berarti. Sampai Semoga bibitnya ini udah mulai tumbuh berarti kan. Nggak tahu nih kapan nih benar-benar mulai tunasnya keluar sampai akhirnya sekarang berbuah. Gitu. Papan pertama lo apa, Jay? Tech deck. Papan apa? tech deck. Bukan yang Gramet. Deck pertama lo Oh, tech deck. masih inget gak? Tech deck Tech deck apa gua toy. Digideck gitu? Enggak, gue tech deck toy machine. Time machine ya. Pertama kali. Toy machine. Pertama. Lo apa, Bra? Gue kemarin udah bilang Digideck. Digideck Dan dia. kan cuma Oh, pilihannya Digideck cuma ya. dua Oh kan. iya. Digideck dulu Digideck. Berarti lo waktu SMA itu teman-teman sekolah lo itu tuh sekelas atau satu sekolah itu rata-rata yang Gramedia udah banyak yang punya? Apa mereka pada pakai Iya. tech deck semua? Betul. Jadi ada yang tech deck, ada yang Gramedia. Dan lucunya itu kan kebanyakan seangkatan gue tuh kelas 3. Karena kalau namanya kelas itu kan berjejer ya. Terus ada jendela kan. Jadi kalau lagi jam sekolah, lagi jam pelajaran, misalnya gue lewat di luar kelas-kelas, itu tuh deck-decknya disusun-susun gitu. Di samping jendela. Susun di jendela. Terus iya, di setiap kelas ada. Jadi ada kubu ini. Pokoknya sekali Tapi nggak kita ada dipermasalahin mapping nih sama guru. guru siapa. Guru kan nggak tahu itu apa. Mainan kan. Oh, Apalah, kira mungkin gantungan skate, kunci gitu ya. skate kali mainan atau apa. Oh, nggak tahu bisa Iya. dimainin ya. Terus di jendela-jendela itu ada trik-trik yang gue bilang gue download dari Black River fingerboard itu gitu. Dan yang lucu ya itu setiap jam pelajaran kita hilang satu-satu izin ke toilet. Taunya cek spot. Dulu juga kan tiap kemana gitu, tiap minggu nih meskipun nggak ada event kan pasti ngumpul di kantor USB tuh. Terus Iya. meetingnya bentar, terus habis itu ngayap ya kemana kulineran ya. Iya. Ringan ya. Iya. Meetingnya mah cuma sebentar, yang penting ngumpulnya ya. Yang penting ngumpulnya. Penting ngumpul. Emang pengen rame-rame Iya, aja. dead spot. Terus sih waktu itu deh, kalau diingat-ingat ya. Gue dulu anak timur banget sih, jadi gue nggak tahu-tahuan tuh apa yang terjadi di selatan. Iya. Timur kan kampung ya, kampung banget. Timur kan kampung banget kan. Kalau selatan kan lu, wah anak selatan gitu, semua yang up to date. Timur kan jago-jago main skate-nya. Iya, Timur ya, kayak yang gue bilang kemarin sama Hendra. Ini gue sama Hendra ngaktifin fingerboard karena kita skateboard gak bisa-bisa, gak jago-jago gitu. Iya. Pengalihan isu gitu. Pengalihan isu. Lu denger kan tadi cerita gue pertama, gue main fingerboard juga kena Iya. frustasi juga gue. Oh iya, gue pernah nanya nih. Waktu itu ke Bima. Waktu dia masih punya toko di Wijaya. Di Stepa. Manji. Dia kan main fingerboard juga. Terus gue tanya ke dia, Bim, lo kan jago banget skate. Misalnya lo udah cobain 360 dan landing gitu. Nah, lo pasti punya rasa kepuasan kan? Iya, gue punya rasa kepuasan. Ketika lo 360 juga dengan sempurna di fingerboard, lo punya rasa kepuasan yang sama nggak sama skateboard? Iya bro, kurang lebih sama. Ya udah. Ya udah benar. Jadi yang namanya lo
yang namanya lo udah nge-trip perfect segala macem, Hmm. misalnya combo lah gitu kan, di Hmm. fingerboard combo dan landingnya berhasil, lo akan merasakan hal yang sama ketika lo melakukan skateboard dengan trik itu. Jadi jangan sedih, teman-teman. Rasa puasnya Yang karena minder ya. ini menurut sumber yang terpercaya, Terpercaya. yang terpercaya bilang rasa kepuasannya hampir sama Hampir sama ya. gitu, hampir Lebih sama. lebih sedikit resiko lagi kan. Iya, no risk No risk. gitu. Gokil lah. Nih, apalagi Nindra yang mau dibahas dari yang lama Nindra nih kan lu Nah, menjalankannya nih dengan narasumbernya. Kalau gua kan tidak menjalankan. Gimana? Ada cerita-cerita lagi nggak nih yang seru-seru dulu? Yang seru-seru ya, ya itu sih ngumpul rame-ramenya itu. Meskipun yang main cuma kita-kita aja nih, tapi Hmm. sama teman-teman lain tuh yang nggak main, nggak bisa sama sekali main fingerboard, terutama cewek-cewek kan ada banyak ya. Hmm. Ada 4 Iya. atau 3 orang gitu ya cewek-cewek, terus ada yang iya. apa, yang anak-anak foto gitu pada suka aja gitu moto-motoin gitu, terus ngumpul-ngumpulin rems ya dulu dari Tech Deck ya, adanya yang komersil buat dijual dari Tech Deck Iya. yang dan dimensinya tuh aneh ya. Iya, aneh banget. Itu punya Rico Heeh. sih. Sampai akhirnya gue Iya balikin punya lagi. Rico. Punya Rico. Tapi lumayan kita waktu belum punya park, pakai park itu ya, bawa alat itu ya dari Tech Deck ya. Betul, betul. Dimensinya aneh banget, bener-bener mepet gitu kan. Kecil. Iya. Dari sini ke sini susah. Licin lagi, karena plastik kan. Plastik. Iya. Jalan-jalan. Terus mana bannya plastik, nggak ada bearing lagi. Gila, susah banget tuh. Iya, itu zaman dulu apa pakai Tech Deck itu tuh, kalau di sekarang ya mungkin dipermudah ya, ada foam tape, ada bearing wheels, Dulu kan papannya juga udah real ya. Kalau dulu kita real. masih pakai grip tape gitu. Gua kalau Iya. apa bikin setup papan skateboard baru, grip tape sisanya jangan dibuang. Iya. Iya, buat fingerboard. buat fingerboard. buat stok buat stok atas fingerboard. Iya. Oh, gue kan punya ini juga yang buat speed cream, yang buat Ya, bearing. speed cream ya buat bearing. Ditaruh di Creamnya wheels. Kita taruh juga tuh Di wheels. di yang tanpa, tapi nggak ada bearingnya kan. Iya, wheels plastik wheels plastik. Tapi lumayan. Iya, kan, jadi gitu. kenceng. Jadi Kalau gua dulu Kalau nggak ada. pakai minyak kelapa aja. Oh, minyak kelapa. Iya, Iya. gue juga diajarin lo kayak gitu. Kalau lagi nggak ada speed cream, gue pakai minyak kelapa atau minyak goreng gue. Gitu. Gitu sih kalau main fingerboard zaman dulu tuh, nggak tahu tekniknya tuh lebih susah ya karena grip tape juga kan. Iya. Sekarang udah ada foam tape, lebih dipermudah lah. Ya yang dulu-dulu pakai Tech Deck oli bisa seminggu baru bisa oli, sekarang mungkin 2-3 hari juga udah pada jago oli ya. sejam 2 jam udah pada bisa sekarang anak-anak sekarang mah jago-jago. Oh, iya. Nah, Dukanya ya itu sih. Nah, setelah itu Jay mau nanya deh, setelah 2003 kan sibuk kuliah, masih main nggak, masih suka main nggak walaupun sendiri di rumah gitu, main fingerboard atau gimana, atau kayak yang Hendra bilang minggu lalu kan, setelah UFB sepi kan, nggak ada nih di Jakarta khususnya, jadi Hendra main doang di rumah sampai nanti ketemu lagi sama gue 2008. Itu sama nggak kasusnya sama lo, atau di tengah-tengah itu masih suka main gitu? Sama sih, gue juga akhirnya gue lebih ke individu promotion jadinya. Kan gue kuliah, fingerboard itu selalu ada di tas. Kan dulu kita sampai jual kotaknya kan, ada kotak kurusnya itu kita jual. Nah kotak itu tuh masih selalu gue bawa kemana-mana. Nah itu di kampus tuh gue masih selalu mainin. Jadi kalau lagi nongkrong tiba-tiba gue main, mereka tanya ini apa, sampai mereka juga akhirnya beli dan main. Jadi yang bukan promotion yang kayak USB, tapi gue tetap jalanin, tapi di tengah-tengah kesibukan gue gitu. Terus, jadi gue tetap main sebenarnya. Sampingan. Sampai di kegiatan masing-masing lah gitu, main kesibukan masing-masing. Tapi memang benar sih ya, dari di 2004
sampai 2007 lah di Jakarta ya. Gua nggak mewakilkan luar Jakarta lah. Di Jakarta memang kan sepi kan. Skateboard pun kan agak turun karena skatepark pada tutup kan di tahun itu kan. Apa Kemang tutup, segala macam kan, banyak. Seingat gue ya, kalau kalau gue salah nanti mungkin bisa dibenerin. Skateboard pun juga turun kan, maksudnya nggak se booming yang di tahun awal 2000 itu kan. Masih ada tapi nggak Kalau salah rame. ya. Iya, ya kan, secara Iya. secara global ya, maksudnya bukan fingerboardnya aja, skateboardnya juga berkurang gitu. Sekarang kita ngebahas yang sekarang deh, yang lagi kesibukan nih, lebih mengenal Om Henry J ini secara secara personal nih. Fingerboard mah tadi udah jelas lah, udah nggak usah banyak-banyak bahas fingerboard. Sekarang biar yang muda-muda yang bahas fingerboard, kita yang tua-tua mah udahan. Cuman ngobrol doang. Ini gue penasaran nih, mau nanya langsung juga nih sama sama Jay nih. Kan sibukannya banyak nih. Oke. Kesibukannya banyak. Gue pengen tahu, siapa tahu juga ada yang nonton tertarik, Jakarta Knife. Itu tahu apa sih Jakarta Knife? Jay. Sorry keputus tadi. Ya sorry. Itu Jakarta Knife Pro ya? Jakarta Knife Throwing itu apa sih? Itu kesibukan apa? Kayak orang pengen tahu kan, nih ada kesibukannya dari Henry J yang lain, yang mungkin ada yang tertarik mau join, bisa dijelasin sedikit nggak? Oh, boleh. Jadi itu sebetulnya gue nggak tahu ya, apakah karena hal-hal yang sifatnya berbau dengan jari dan tangan itu membuat gue jadi tertarik ke kegiatan itu, termasuk fingerboard kan menggunakan jari. Dan tiba-tiba gue ketemu lah yang namanya knife throwing atau lempar pisau, atau bahkan axe throwing atau lempar kapak itu di 2011. 2011 gue diajakin lah sama teman anak IPB Bandung sebetulnya untuk lempar pisau. Gitu. Cuma di 2012 ternyata ada yang namanya association kayak sportnya di worldwide, kayak sepak bola tuh ada FIFA-nya gitu. Ternyata ada aturan mainnya. Aturan main. Jadi knife throwing ini adalah olahraga akurasi, seperti panahan, seperti itu. Jadi ada bullseye, ada penilaian yang ditarget itu masing-masing ada penilaian. Terus jarak lemparnya juga ada macam-macam, jenis lemparannya juga macam-macam. Jadi ada gamenya gitu. Secara nggak langsung dari 2011 sampai 2020 ini ternyata peminatnya lumayan menyebar sangat masif di Indonesia. Gitu, sangat masif di Indonesia. Ini jadi mirip kayak jadi inget zaman-zaman WSB lagi gitu. Sekarang masif di Indonesia. Nah, di 2013 atau 2012 itu pertama kali kita bikin yang namanya competition knife throwing. Itu di Bandung bikinnya. Di Bandung. Terus pesertanya lumayan banyak, tapi jangkauannya masih sedikit, nggak terlalu jauh. Maksudnya nggak terlalu jauh dari luar Pulau Jawa, masih kita Pulau Jawa yang datang. Terus dari tahun ke tahun kita selalu bikin yang namanya kayak kejuaraan nasional lempar pisau dan lempar kapak gitu. Sampai di satu titik di 2017 kita dipanggil sama KONI. Karena KONI melihat bahwa ini kayaknya bisa nih, karena persyaratan pengakuan olahraga oleh KONI adalah kegiatan tersebut sudah dilakukan di 13 provinsi kalau nggak salah minimal, dan semua melakukan sistem gamification yang sama, punya aturan yang sama, itu bisa didaftarkan jadi olahraga. Nah, di 2017 kita kumpul lah di kantor KONI perwakilan semua provinsi untuk tanda tangan deklarasi kayak gitu. Intinya adalah kita mengakui bahwa berdirinya Federasi Lempar Pisau ini udah mulai resmi diakui jadi olahraga. Nah, rencananya ini kan sekarang lebih ke proses administrasi lah, untuk bisa melengkapi sampai jadi diakui olahraga. Rencana di 2025 kalau nggak salah nanti akan ada di Prapon. Oh gitu. Untuk lempar pisau itu. Iya, karena sudah dimainkan. Dan sampai akhirnya Jakarta Knife Throwing ini adalah klub yang gue ikutan bikin juga. Di Jakarta, klub lempar pisau, siapapun bisa hadir, cocok buat family dan anak-anak juga, aman ya. Dari Cilandak, aman. Nah, sampai pada fase sekarang kita sering dikontak sama pihak militer dan pihak kepolisian.
untuk ngasih pelatihan lempar pisau ke mereka sebagai tambahan skill gitu. Sebagai tambahan skill. Kalau kita sih sharingnya lebih kepada dari sudut pandang olahraga dan sudut pandang teknik lempar. Tapi terserah mereka lah mau nanti pakai untuk keperluan misinya dia atau project mereka untuk apalah, itu terserah mereka. Yang penting kita sharing. Jadi aneh-aneh sih kayak kemarin kalau buka Instagram JKT_knife itu kita sampai dikontak sama Marinir, sama Kopassus, sama Brimob dan sebagainya kayak gitu-gitu. Gue juga nggak duga sampai seserius gitu. Gue nggak duga, betul ya. Tapi karena merasa udah amanah dipanggil mereka, ya udah kita datanglah ke mereka dan kita sharing ilmu kita ke mereka. Gitu. Nah kalau tadi tanya Jakarta Nasional itu apa? Itu adalah klub lempar pisau dan kapak di Jakarta. Itu klubnya. Dan kalau mau gabung misalkan ada yang mau gabung itu gimana Tiap cerita? kota punya klubnya. Kalau gabung seru punya pisau dulu karena nanti kita kenalin dengan pisau yang kita sediain. Oke, jadi perkenalan dulu bisa kan gitu ya? Dan kenapa? Ya perkenalan dulu bisa kan? Bisa. Dan pisaunya khusus gak? Pisaunya khusus gak? Atau bisa pakai pisau dapur atau pisau apa gitu? Khusus pisau kita itu udah diperkirakan untuk safety-nya. Karena kalau pisau dapur segala macam kan tajam dan sebagainya. Kalau pisau kita itu nggak tajam, ujungnya doang yang rusing. Udah demi safety. Bahkan aturan kita sangat ketat. Lempar ke makhluk hidup, bahkan pohon yang masih hidup aja nggak boleh gitu. Jadi aturannya cukup ketat. Jadi kita memang benar-benar pure sport supaya tidak disalahgunakan. Dan mungkin nih ya kalau teman-teman fingerboard mau coba, ada kok yang jago fingerboard cenderung bisa jago knife throwing. Karena mungkin hubungannya dengan kontrol ya? Di jari sih. Kontrol di jari. Bayangin fingerboarder kontrolnya level mikro loh, lebih mikro lagi di ujung jari. Harus lebih fokus juga ya. Knife throwing, iya betul. Dan kalau knife throwing itu tinggal dibawa ke telapak tangan dan jari itu punya peranan penting juga untuk pas lepasnya bagaimana, pas genggamnya gimana. Jadi hampir mirip. Itulah kenapa gue jadi kecantol juga sama knife throwing karena agak mirip dengan hobi gue yang lain, fingerboard gitu. Itu sih kalau ditanya tadi Jakarta Knife Throwing itu apa? Keren ya, keren. Ayo yang itu mau misalnya Jay, kalau orang-orang yang pengen punya pisaunya itu pisaunya itu kan khusus tuh. Itu belinya di mana? Ada store yang memang khusus jual pisau-pisau semacam itu atau online gitu gimana? Atau lu butuh license dulu buat punya pisaunya nggak? Ya. Ada. Kayak menembak kan Ya. Harus punya izin kan? Ya. Sebetulnya nanti ke depan itulah kenapa kemarin tuh gue berusaha cari link ke polisi termasuk ke Brimob dan sebagainya sampai akhirnya kita berteman baik. Kalau dari perkembangan sekarang nih, kalau kita mau beli pisau tinggal buka aja di Instagram Lempar Pisau Store. Jadi D-nya itu Donkey D. Terus Lempar Pisau Store. Gitu. Itu dijual untuk umum gitu. Dan pisaunya itu khusus memang diciptakan untuk pisau lempar. Nah, supaya kita juga akhirnya kan melihat perjalanan kita udah mulai serius nih menuju ke olahraga. Sekarang ini lagi proses bagaimana caranya hanya member-member terdaftar yang pada akhirnya boleh membawa pisau lempar itu. Dan sekarang juga lagi diurus ke kepolisian. Setiap member itu punya nomor seri. Kayak pistol gitu. Jadi terdaftar. Yang punya pistol tuh daftarnya ada di kepolisian gitu. Kalau misalnya ada apa-apa di luar itu. Cuma belum sampai ke situ sekarang. Baru niatnya. Karena memang harus ke situ sih. Iya. Salah gunakan kan. Betul. Nah, meskipun gue bawa terus di mobil, kalau gue ketangkap sama polisi yang nggak tahu lempar pisau, gue diproses pasti. Tapi kan gue bisa langsung telepon kan. Langsung telepon ke rekan polisi yang lempar pisau, pasti gue dilolosin juga. Nah, itu lagi diproses.
Kalau mau beli itu di toko yang tadi tuh yang di Instagram itu. Terus secara cakupan media juga sekarang udah banyak kok. Tinggal ketik aja di Google lempar pisau dan sebagainya, udah banyak banget pembahasan itu. Jadi udah bukan rahasia umum, itu bukan sesuatu yang olahraga menakutkan untuk menyakiti orang atau bela diri, bukan. Itu bukan bela diri bahkan. Itu olahraga akurasi Akurasi ya. kayak panahan. Iya, kayak panahan atau tembak reaksi reaksi apalah itu namanya, gue nggak tahu tuh. Iya. Yang itu. Nembak. Ndra, mau ikut nggak lo tuh, Ndra? Lempar pisau, Ndra. Ayo. Nyokap gua udah dari dulu tuh ikut lempar sendal kalau Orang-orang nih ya, orang-orang yang punya basic lempar mangga, biasanya dia nilainya bagus. Itu fondasi loh. guru gue tuh lempar Mangga ini Lempar penghapus. kapur tuh akurat juga tuh. akurat. Coba Iya, lo akurat kontak tuh. deh, suruh dia ikut. Iya, ntar gue suruh Terus join biar aja dia ya. disalurkan, biar bakatnya tersalurkan, main di pon siapa tahu dia nanti. Iya. Iya, kalau udah jadi olahraga wah keren ya. Bener ya. Gitu. Nah ini gue sekedar tiba-tiba kepikiran di otak gitu ya. Mungkin gak sih kayak e-sport aja kan jadi olahraga. Betul. Lo fingerboard gimana sih kira-kira di bayangan teman-teman terhadap itu? Siapa tahu jadi, gue nggak tahu sih arahnya gimana yang sekarang. Ya kalau lo nanya ke Kalau gua, misal jadi olahraga, kalau Jay nanya ke gua pribadi sebagai gua yang ngurusin Papanjari, dari awal niat Papanjari dibikin kita cuman mau sebagai komunitas hobi, nggak mau terlalu serius karena dulu episode 1 sempat kita singgung dulu awal-awal gue namainnya sebenarnya serius, Indonesian Fingerboarding Association, sama kayak ISA. Tapi karena terlalu serius akhirnya diganti jadi Papanjari. Nah, tapi kalau misalkan memang ada, kan ini keterbatasan waktu nih karena jarak juga, gue kan nggak di Jakarta gitu kan, dulu ada kepikiran ke situ loh, karena dulu kita kan ada salah satu temen kita yang sering main bareng itu bapaknya kerja di Menpora, ada yang kerja di Menpora, kita udah mau masuk ke situ, cuman kayaknya itu bakal menyita waktu, terus juga gue berpikirnya kita jadi deviated nih sama niat awal yang cuman mau ngumpulin secara seneng-seneng gitu, karena Papanjari as a whole mungkin kalau di-compare sama UFB dulu, UFB lebih terstruktur organisasi, banyak orang. Papanjari essentially cuman gue sama Hendra, yang lain teman-teman yang memang nggak ada lagi gitu, yang lain teman-teman itu gabung, lo mau gabung oke, enggak lo mau pakai nama Papanjari silakan, enggak juga enggak gitu, karena memang dari awal nggak ada niat buat organisasi sih dari awal. Nah jadi untuk maju ke arah olahraga, kalau nanya gue pribadi, tapi kalau misalkan mungkin nanya orang lain akan, gue mau diakuin sama olahraga sebagai cabang olahraga sih, ya mau, sebenarnya mau, cuman waktunya aja nggak ada gitu, dedikasi ya, jarak sih, karena jaraknya gue nggak bisa kan. Kalau misalkan backtrack lagi kan, sebenarnya fingerboard dulu kan Papanjari kan kita besar kan 2008 sampai 2012, kita mulai menurun 2013 itu pas gue pindah ke sini, 7 tahun tuh udah gue pindah ke Saudi, udah nggak kepegang segala macem, karena essentially adalah yang bisa dan berani bikin event skala nasional pun cuman kita Papanjari. Setelah itu banyak yang mau bikin tapi nggak ada yang sampai level nasional kan. Ya kalau misalkan ada orang yang bisa membawa sih monggo, dengan senang hati, gue sih nggak ada masalah. Pengen sih, tapi ya mudah-mudahan ya, yang mudah-mudahan yang muda-muda benar ini bisa menjalankan lah gitu, biar ada masa depan yang lebih terarah. Cuma ujung-ujungnya terserah ke individu sih, maksudnya betul, itu kan preferensi, mau fun atau mau serius. betul gitu. Tapi setidaknya mungkin kalau arahnya ada gitu, jadi secara ekosistem, secara nggak langsung ekosistem bisnisnya malah jadi lebih hidup. betul Jadinya, betul gitu. Sponsorship bahkan bisa masuk dengan sendirinya gitu. iya itu, Karena generasi kan target marketnya jelas gitu. Ya mudah-mudahan lah gitu.
terlepas dari kerumitan untuk birokrasi masuknya, tapi toh skate juga pada akhirnya kan sekarang meskipun ada yang pro kontra ya terhadap Asian Games atau Olimpiade dan sebagainya, tapi ekosistem bisnisnya malah jadi hidup gitu. Betul. Jadi biarlah memang itu udah alami, nanti ada yang memang serius, ada yang fun gitu, itu alami sih sebetulnya gitu. Ya kalau dari gue pribadi gue hanya bisa mendoakan kemajuan fingerboard, nggak mungkin gue nggak cinta fingerboard. Gitu. Dan bersyukur alhamdulillah kita semua sekarang masih diberi umur untuk bisa ketemu lagi gitu kayak begini. Betul. Semoga bisa yang muda-muda bisa jangan pupus sama semangatnya untuk majuin apapun gitu. Pasti bisa, sumpah. Zaman analog aja bisa. Iya, makanya pasti bisa. Gue sih mungkin kalau gue masih di Jakarta mungkin ada kali kepikiran ke situ gitu kan. Mungkin. Cuman ya kita kan nggak tahu jalannya kayak gimana kan. Sekarang dinikmatin. Iya. Terus Jerry, kalau sekarang kegiatannya selain yang di lempar pisau itu apa? Apa nih pekerjaan? Bisnis, ada bisnis baru. Oh, bisnis nih sebelum Jay yang ngomong, bisnisnya gue yang promoin. Itu kayaknya keren tuh. Iga Anjay. Anjay itu Iga Anjay. Bisa aja namanya ya. Namanya aja udah bikin orang tertarik kan, Anjay. Iya. Jadi sekarang itu gue sedang menjalani dua hal, which is Jakarta dan Bandung. Kalau di Jakarta gue masih nggak jauh-jauh dengan dunia seputar agency advertising gitulah, jauh dengan itu. Itu tetap gue jalanin karena itu udah jadi basic pekerjaan gue udah hampir 10 tahun gitu. Okay. Terus ada satu passion yang mungkin turun dari bokap, lebih kepada masak sih sebetulnya. Jadi sejarahnya kenapa gue buka Iga Anjay, karena biasanya kalau kumpul teman-teman di rumah mana atau jalan kemana, pasti gue ditugasin untuk masak gitu. Gue nggak ada kepikiran mengkomersilkan masakan gue gitu. Malah mereka yang bilang, udah lo jual lah biar bisa menghasilkan uang. Ya juga ya udahlah, gue mulailah kecil-kecilan. Pertama di Bandung nih, makanya sekarang gue di Bandung. Jadi kalau weekend gue di Bandung, kalau hari biasa gue di Jakarta. Gue bikinlah yang namanya Iga Anjay. Mungkin orang pikir Anjay itu kan plesetan bahasa slang gitu kan, dari dog itu kan. Padahal kalau dilihat di Sanskerta itu ada artinya. Ternyata itu bahasa, ternyata itu ada kata-kata positif lah gitu. Jadi banyak kok di komennya Instagramnya si Iga Anjay, dia bilang, ini bukan daging anjay kan? Ya, dari situlah gue bikin feed yang menunjukkan bahwa dagingnya tuh halal gitu, sertifikat halal dan sebagainya gitu, kita sapi. Tapi misinya di balik produk itu kan gue berusaha taruh misi juga. Misi jualan Iga Anjay. Pertama, itu kita mau mengedepankan rempah Indonesia. Jadi kita ungkep itu daging sampai empuk, bukan pakai presto ya. Kita slow cook. Jadi benar-benar empuknya tuh masuk banget bumbunya, bumbu Indonesianya. Barulah dibakar. Gitu. Jadi benar-benar mengedepankan rempah asli Indonesia. Dan dari sisi harga, gue berusaha pengen menyajikan masakan yang harapannya enak untuk masyarakat dengan harga terjangkau. Gitu misinya sih. Dan kalau misi jauh ke depan, kalau orang-orang gizinya bagus, masa depan kita kan lebih baik. Kayak orang politik. Enggak itu. Cocok jadi politikus ini. Gue dukung kalau mau maju jadi presiden. Kagak lah. Gitu. Jadi yang di Bandung, ayo silakan coba. Baru di Bandung doang? Terus baru di Bandung dulu. Ini. Entah gimana namanya boleh. Apa? Nama Iga Anjay itu kepikiran dari mana gitu?
Apa karena ada Dari JJ di belakangnya jadi Enggak, ya enggak. semacam kayak gue gitu. Kayak kayak agak-agak narsis dikit lah hand biar caps, lebih hand ikonik rams. gitu dari Henry. Anjay itu Henry J gitu kan lebih. Iya. Nih, gue jujur aja nih ya. Apa namanya? Buat apa ditutup-tutupin kan? Karena alami juga. Gue pilih kata-kata anjay karena secara kata slang orang biasanya ngucapin anjay itu kalau hal-hal positif kayak kaget atau kagum. Anjay, Iya. gitu kan. Keren. Itu kan ekspresif ya. Bukan yang sifatnya ngatain anjay loh, bukan gitu kan. Itu kan dog versi lain lagi. Anjay loh itu beda. Anjay itu beda lagi. Beda lah pokoknya nggak cocok. Jadi cocoknya memang anjay gitu. Jadi dari kata-kata itu sebenarnya beban juga untuk gue, untuk orang pas lagi makan ngomong anjay gitu loh. Jadi pas makan anjay. Taunya ketika orang, kan ada tuh orang bilang, lo yakin namanya anjay gitu kan, orang yang nggak paham anjay itu apa ya, itu kan bukannya kata slang yang negatif gitu. Gue ketik lah di Google anjay, ternyata ada bahasa Sanskerta. The more we know, the more we know. Iya. Bukannya Artinya apa tuh, Jay? gue nge-planning. Ada artinya, itu biasanya dipakai sama apa namanya, kayak nama-nama raja atau apa yang artinya kemenangan atau tak terkalahkan. Kalau di Indonesianya yang kata lain thesaurusnya itu seorang kesatria yang lembut. Anjir, cocok dong gue bikin bilang kan. Betul. Kesatria Baru tahu itu juga kan nih kita tulang nih iga. ya. Iya, lo googling aja. Gue ada sih kalau gue capture screen. Ada nih. Ya kan? Di bawahnya, kata lainnya di bawah. Iya, kata lainnya. Pas banget, lembut lagi kan ya, tender ya. Pakai masaknya pakai itu dong, apa? Masak lama itu di sous vide apa gimana? Pakai cara bisa tender gitu. Diungkapnya enggak di sous vide kan? Kita memang slow cook pakai api kecil. Slow cook api kecil kan ya, bukan kayak zaman sekarang biar gampang pakai sous vide kan? Enggak ya? Iya. Pakai presto itu kita enggak. Tapi nanti sih maunya jauh ke depan kalau memang rezeki bisa berkembang. Justru gue pengen kayak ibu-ibu gudeg di Jawa Tengah. Gue mau ngungkapnya itu pakai kayu bakar, justru itu lebih mantap lagi ya. Iya, pasti. Biar aja diungkep 5 jam pakai kayu bakar. Kayak rendang di Padang tuh yang asli banget kan kayu bakar. Itu rasanya lebih enak. Iya, gitu. benar. Begitu. Benar. Gitu. Gembor ya. Ini nggak apa-apa nih gue jadi cerita. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa, informatif itu. Ini kita kan ngobrolinnya sama orangnya kebetulan ada andil di fingerboard gitu. Nggak harus ngomongin fingerboard, bebas. Apalagi kayak sekarang kan ngomongin kehidupan yang lain, karena hidup kita nggak cuma fingerboard pasti kan. Iya. Nah itu tadi tuh gue mau bagi-bagi khusus ke teman-teman fingerboard. Gue nggak tahu cara baginya gimana. Yang pasti gue ada voucher. Voucher di situ ada 2 jenis voucher, potongan harga yang lumayan gede, sama gratis teh botol gitulah. Pokoknya ada promo. Ini gue mau ngasih nih ke fingerboarder sih, tapi gue nggak tahu cara ngasihnya gimana. Gue ada banyak gitu. Oh gitu. Pokoknya ya itu nanti gampang lah, bisa kapanpun. Ya udah gampang. Ya nanti bisa kita omongin di belakang lah. Bisa diomongin di belakang nanti. Hadiah mungkin, buat hadiah gitu. Iya. Ini sih Buat giveaway ya. buat giveaway sih bisa ya. Nanti lah kita bahas enaknya gimana. Soalnya kalau di Bandung doang ntar yang menang orang dari Aceh, voucher tiketnya siapa yang bayarin? Itu dia memang sih susah memang lagi. Iya, paling Hendra yang bayarin kan, secara Hendra Ya udah. bubble head racing gitu kan. Iya. Apalagi Hendra kan punya pesawat ini kan, charter kan. Ada pesawat capung. Capung. Ya begitulah kira-kira ceritanya ya.
Kita terakhir ketemu kapan ya Jay? Blok M ya? Di Blok M ya? TKOF ya? Oh iya. 2017. Iya, belum ada event-event lagi nih. Gue udah nemu tahunnya Ndra 2017. Kemarin kita lupa kan? 2017. 17 apa Oh, kita 18? lupa. 17. Padahal baru 3 tahun lalu udah lupa aja nih. Nih langsung ke next aja kali ya ngobrol-ngobrolnya sama Jay udah Boleh. kalau mau diterusin banyak banget nih. Paling gua Iya. yang ini Ndra, yang feature videonya nggak usah kita screen share kali ya, soalnya kan agak lambat. Tapi nanti gue bakal screen share ada beberapa feature video di bawah tuh. Nanti ada beberapa lah. Ya, gue mention aja paling. Jadi feature video yang minggu ini ada Ardi lo Ndra, kalau masih ingat Ardi di Bandung, Adri Lazuardi. Itu kalau fansnya Rocket Rockers pasti tahu El Curuso. Nah dia tuh di Rocket Rockers tuh disebutnya El Curuso, dia main fingerboard lagi Ndra, nanti gue feature di bawah ininya videonya. Sama sekarang kita lagi kena virus baru fingerboard, yaitu virusnya Obi kita nyebutnya. Jadi dulu zamannya gua main sama mungkin pas Jay masih main fingerboard satu tangan doang kan ya, tangan aktif kita yang kanan atau yang kiri. Ini ada satu namanya Obi Jay, namanya Robi. Dia main fingerboard 2 tangan kanan kiri. Dia ambidex. Nanti gua share deh video. Ambidex kanan kiri hidup, dua-duanya ngelakuin tray flip. Nah, dia bikin virus baru nih di komunitas di Indo nih. Banyak yang ngikutin. Nanti gua akan ngasih beberapa video. Jadi ini orang-orang yang udah kelewat jago. Ini jagonya kelewatan. Mereka bosen, bingung mau ngapain lagi, latihan pakai tangan kiri, bisa main kanan kiri. Oh gokil lah, itu udah gue share. Kalau si Robi itu kan dia drummer kan? Robi itu drummer. Iya, jadi mungkin ya udah terlatih gitu kanan kirinya ya. Dia terlatih. Kalau di skate kita ada switch hand atau di fingerboard ada switch hand, berarti dia sebutannya switch hand ya. Switch hand dia udah. Switch hand, ya. Udah gokil. Dan yang gokilnya Robi ini udah sampai di feature sama account Instagram di luar nih, gara-gara dia mainnya kayak gini di Jerman tuh. Dia udah nanti gue mau screen share, tapi ini kayak internet kita lagi agak kurang bagus jadi patah-patah, jadi mending nanti kita lihat di hasil editingnya aja. Sama paling gue sebelum kita closing, gue mau ngasih ada pengumuman dari temen nih, titipan. Jadi pertama pengumuman kita dulu deh. Jadi buat yang nonton podcastnya nih, talk show lah, kita nyebutnya talk show ya, bukan podcast. Kalau nggak mau nonton, nggak mau ngeliat mukanya Hendra yang ganteng, bisa dengerin lewat versi audio. Udah ada di semua podcast provider kayak Anchor, ada di iTunes. Cuman kecuali Spotify, gue nggak tahu kenapa di Spotify gagal terus ngupload. Tapi kalau misalkan punya aplikasi di Android, download aja Anchor.fm, bisa dicari papan jari, ada juga. Biasa siapa tahu ada yang mau dengerin sambil nyetir atau sambil naik motor gitu, versi audio. Atau yang punya iPhone bisa ada di iTunes, di search aja, ada juga. Terus ada pengumuman yang kedua adalah buat teman-teman yang tinggal di daerah Bogor. Jadi kita ada toko baru buka nih official, namanya Warung Mangwood. Jadi ini punyanya Wahyu Rainwood. Dia buka toko fingerboard sama jual barang-barang miniatur diorama gitu. Alamatnya itu ada di Perumahan Pesona Cilebut 2, Blok KB8 nomor 6, dekat stasiun Cilebut. Jadi kalau misalkan yang daerah Bogor dan sekitarnya mau main atau mau beli barang-barang fingerboard, bisa datang ke sana. Dia nggak jual cuman Rainwood, tapi jual banyak produk-produk. Jadi alhamdulillah lah, sekarang nambah lagi, ada toko yang jual fingerboard lagi. Sekarang yang masih aktif cuma satu kan, yang kita tahu di Jogja kan. Jadi sekarang ada di Bogor, bisa didatengin. Itu untuk pengumumannya. Nah, yang terakhir adalah yang ditunggu mungkin nih, yang giveaway minggu lalu. Jadi giveaway minggu lalu caranya itu gampang, cuman komen di video kita yang lama, yang video kita yang episode pertama, komen, kita nanti raffle nih. Sekarang ini mungkin kalau ini bisa di-share kali screen ini, gue share ya. Sebentar, share screen biar semuanya ada saksi nih, gue mau mengundi.
Eh, kelihatan gak nih? Kelihatan kan, Ra? Ya, kelihatan. Kelihatan ya? Jadi ini YouTube Ya. random comment picker nih. Jadi biar adil, gua ngambil link dari video episode pertama, ya kan? Kita taruh di sini. Pertanyaannya kemarin adalah grafik tech deck Digideck lu pertama, Indra ya. Jawabannya apa? Iya. Peter Smolik kan? Peter Smolik. Ya, Sekarang Peter Smolik. kita cari, kita random aja nih. Cuman ada dua, Indra, yang jawab, Indra. Sepi, Indra. Ya, yang komen maklum. yang komen ada 20-an orang sih, tapi yang ngejawab cuma dua, nggak ada yang mau dapat kaos kayaknya nih. Sekarang kita start travel. Oh, nih pemenangnya Denny Citra. Bergizi banget. Oh, komennya bacain ya. Bergizi banget, brother. Salam 2 jari dari Batam. Waduh, Batam nih. Gila, ditonton sampai Batam, Hendra. Setelah tambal sulam dari cerita rakyat yang tersebar, akhirnya komplit nih histori, ngumpul dan tertutur langsung dari sumbernya. Moga makin gokil lagi scene fingerboard Indonesia. Giveaway jawabannya di Digideck Shorties Peter Smolik. Oke, ini Oke, selamat Denny Citra. buat Denny Citra. Dapetin tadi apa, Ndra? Hadiahnya, Ndra, kemarin gue lupa. T-shirt. Oh iya. T-shirt. Jadi Denny Citra email aja ke kita di papanjariofficial@gmail.com. Nanti kita ngobrol di sana gimana caranya ngirim hadiahnya, ukurannya, mau t-shirt yang mana. Sama kita ngasih pertanyaan giveaway yang buat diundi minggu depan. Jadi kayak yang tadi gue bilang, ada 2 papan Anduts fingerboard seri seri Jones namanya. 2 papan Anduts fingerboard seri Jones, ukurannya 32,5 mm kali 98 mm, low concave Melo Kicks dari Anduts. Jadi nanti hadiahnya akan dikirim sama Anduts. Kita cuman coba milih doang di minggu depan siapa. Ada 2 orang pemenang. Pertanyaannya apa, Ndra? Enak kan, Ndra? Lo ada pertanyaan kan, Ndra? Karena sekarang lagi edisinya Henry J nih, kita yang gampang-gampang aja kali ya, yang ada historinya nih. Kan kalau gua kan mungkin Digideck pertama nih. Kalau Henry J kan awalnya dia papan mahalnya tuh tech deck tuh, ya kan aja. Paling itu aja kayak grafik tech deck pertamanya Henry J ya kali ya, biar gampang. Oh ya, udah biar gampang ya, biar gampang yang menang ya. Jadi pertanyaannya biar gue ulang lagi. Tadi kalau dengar pas Jay ngomong pertama kali pakai papan fingerboard yang mahal nih ya, bukan yang Gramedia, adalah tech deck grafik apa? Grafik apa? Tadi ada jawabannya. Nanti cara jawabnya sama kayak kemarin, tinggal di komen. Nanti kita pilih random. Buat yang udah menang kayak si Denny boleh ikutan lagi. Kalau memang rezeki menang lagi. Pokoknya komen. Udah itu aja kali, Indra ya. Ada pesan-pesan terakhir nggak nih dari J dulu nih sebelum kita closing? Siapa? Ya dari J dulu sebelum Hendra nih. Dari J dulu lah. Tadi udah. Jelas. Oke. Udah. Kedengeran? Ya, jadi merangkai tadi yang udah. Jadi merangkai tadi yang setiap community atau ya hobi kayak fingerboard ini harus ada penerusnya kan ya. Maksudnya jangan sampai keputus gitu, sampai keputus. Itu satu. Terus yang kedua, paling pesan sih kalau bisa berpesan, harus ada progresnya itu naik gitu. Progres apapun lah, sekecil apapun gitu, ada progres yang naik. Karena yang namanya progres pasti dia akan ngarahin tuh ke satu dengan sendirinya gitu. Ya mirip kayak skateboard lah, sama juga skateboard kan gitu ya. Jadi selalu ada progres. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan untuk bikin competition, ngumpulin lagi secara rutin kayak gitu. Jadi pesannya cuma satu, yang tadi kesimpulannya don't stop gitu. Oke, thank you nih. Kalau dari lu, Ndra, sebelum kita tutup nih, Ndra nih. Pesannya paling sih untuk anak-anak fingerboard yang baru-baru awal main gitu, belum
belum terlalu paham untuk dengan fingerboard yang proper atau gimana, mungkin bisa cari-cari info teman-teman atau yang main fingerboard di wilayahnya gitu sekitarnya untuk ngumpul bareng. Jadi itu kalau kita tuh main fingerboard kalau sendiri-sendiri kadang ya stuck di situ-situ aja dan kita nggak banyak tahu gitu. Kalau kita main sama yang jago itu pasti otomatis ada progresnya gitu. Sama bisa lebih tahu lebih banyak info dah kalau main bareng. Sip, mantep. Dan jadi kita closing aja. Buat yang nonton, makasih udah nonton Ngobrol Santai Papanjari episode 2. Nanti sampai ketemu lagi di episode berikutnya minggu depan, insya Allah. Bintang tamunya kita udah siapin, udah siap. Tergantung Hendra nih, Hendra sibuk bisa apa enggak. Ya, sekali lagi makasih ya J, makasih Hendra udah nemenin kita. Bye. Oke. Thank Bye, you. Thank you, thank you.